Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama aku di channel YouTube Winarsi Story. Hari ini aku akan share tentang kurikulum Merdeka dan apa saja perubahannya yang ada di kurikulum Merdeka untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Simak selanjutnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Mengapa kita memerlukan kurikulum Merdeka? Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran yang sudah cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Temuan itu juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antar wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka kita memerlukan perubahan yang sistematik, salah satunya melalui kurikulum. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itulah Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum Merdeka? Kriterianya ada satu, yaitu berminat menerapkan kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Kepala sekolah atau madrasah yang ingin menerapkan kurikulum Merdeka akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek tentang konsep kurikulum Merdeka. Selanjutnya, jika setelah mempelajari materi tersebut, sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkannya, maka akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. Jadi, prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi. Kemendikbudristek percaya bahwa kesediaan kepala sekolah atau madrasah dan guru dalam memahami dan mengadaptasi kurikulum di konteks masing-masing menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, kurikulum Merdeka dapat diterapkan di semua sekolah atau madrasah, tidak terbatas di sekolah yang memiliki fasilitas yang bagus dan di daerah perkotaan. Namun kita menyadari tingkat kesiapan sekolah atau madrasah berbeda-beda karena adanya kesenjangan mutu sekolah atau madrasah. Oleh karena itu, Kemendikbudristek menyiapkan skema tingkat penerapan kurikulum berdasarkan hasil survei yang diisi sekolah ketika mendaftar. Sekali lagi, tidak ada seleksi dalam proses pendaftaran ini. Kemendikbudristek nantinya akan melakukan pemetaan tingkat kesiapan dan menyiapkan bantuan yang sesuai kebutuhan. Apa yang perlu orang tua siapkan ketika satuan pendidikan anak mereka menerapkan kurikulum Merdeka? Dukungan dari orang tua merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan kurikulum Merdeka. Dengan demikian, secara konkret, orang tua bisa menjadi teman dan pendamping belajar bagi anak, memahami kompetensi yang perlu dicapai anak pada fasenya.
Orang tua dapat pula mempelajari buku-buku teks yang digunakan dalam kurikulum Merdeka melalui buku.kemendikbud.go.id. Kemendikbudristek harus berupaya untuk menghadirkan dan menyediakan buku-buku yang lebih asik, tidak terlalu padat, dan lebih banyak ilustrasi menarik dengan tema yang lebih menyentuh dan relevan. Mengapa pelajaran IPA dan IPS dijadikan satu pada jenjang SD? Mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi satu pada jenjang SD karena usia SD cenderung melihat segala sesuatu secara utuh atau terpadu. Selain itu, mereka masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, holistik, dan komprehensif, namun tidak detail. Penggabungan pembelajaran IPA dan IPS ini diharapkan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Penggabungan IPA dan IPS disebut dengan IPAS dan diajarkan di kelas 3. IPAS mulai diajarkan di fase B atau kelas 3 untuk menguatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya, baik dari aspek alam maupun sosial. Apakah pendekatan tematik masih digunakan? Ya, pendekatan tematik tetap digunakan, namun tidak menjadi suatu kewajiban. Kesatuan pendidikan boleh menggunakan pendekatan lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Mengapa di SD tidak ada mata pelajaran keterampilan? Mata pelajaran keterampilan untuk peserta didik jenjang SD telah terwadahi melalui mata pelajaran seni. Nah, itulah tadi beberapa perubahan yang terjadi ya pada kurikulum Merdeka untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Semoga kita semua diberikan Allah kemudahan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang sebentar lagi kita sudah memasuki tahun ajaran baru. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.